Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada saudara sesuatu yang mungkin malam ini saja di luar harapan saudara. Karena baru tadi 5:30 sore, Pastor Robert Sarden dan rombongan tiba di Jakarta. Dan Pendeta Ardian menyertai mereka. Dan baru besok flight pertama jam 7.45 akan terbang ke Semarang dan jam 9 pagi akan di tengah-tengah kita. Saya sudah tinggalkan kota ini sejak hari Sabtu. Saya menghadiri akan wisuda The School of Acts yang di Kuala Lumpur. Dan saya melayani di sebuah gereja di Kuala Lumpur hari Minggu pagi. Kemudian Senin kemarin saya kembali ke Jakarta. Tadi pagi sudah siap di airport, saudara. Indonesia ini orang hebat, semua bisa diatur. Saya bisa jemput sebetulnya persis di lorong pintu pesawat orang mau keluar itu. Jadi ngelewati imigrasi begitu. Hebat sekali orang Indonesia. Tapi kemudian saya dengar kabar pesawat di-delay. Rupanya delaynya beberapa kali. Dan terakhir saya dengar, kami ditelepon dari Singapura, katanya pesawatnya di-cancel. Begitu dengar di-cancel, lalu dari pihak penerbangan berkata tidak ada flight hari ini. Sehingga Pastor Robert mesti tarik akan tiketnya. Lalu kemudian karena ditarik tiketnya, apa yang terjadi? Mendadak diberangkatkan pesawatnya. Anda bisa ngerti hebatnya penerbangan kita ini. Dan penerbangan yang di Singapura sama sekali tidak membantu dengan cukup baik. Sehingga saya tidak persis mengerti apa yang terjadi kemudian sehingga tidak dicarikan flight berikutnya. Tapi tadi waktu 5:30 tiba, dia berkata kepada Pendeta Ardian, ada beberapa hal yang terjadi dan dia berkata ini salah saya. Seharusnya saya tidak mesti begini. Tapi dia berkata ini salah saya minta maaf. Jadi saya sampaikan maafnya kepada saudara dan sebagai orang Kristen yang baik kita mengampuni orang yang bersalah. Alright. Hanya penundaan saudara. Kalau Tuhan izinkan, besok akan datang. Masa nggak kapok sih? Tapi ini yang terjadi, izinkan saya share sesuatu. Kalau mau pulang, boleh pulang, saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi struggle di airport tadi pagi. Saya kontak stafnya dia, saya bicara beberapa kali, saya bicara 2 kali. Saya coba jelaskan, tapi saya tidak tahu persis sampai sekarang apa yang sebetulnya persisnya terjadi selama di airport di Singapura. Sehingga kemudian sebetulnya baru akan terbang besok. Saya coba hubungi beberapa teman, terutama gereja City Harvest, dan saya juga tidak tahu persisnya apa yang kemudian terjadi. Lalu ada perubahan lagi, sehingga sore ini sudah tiba di Jakarta. Tadi 5:30 sudah tiba, saya sudah bilang Pak Ardian di Jakarta. Dan saya putuskan saya harus pulang jam 11, dengan pesawat jam 11. Dan saya tahu saya harus berhadapan dengan saudara. Bohong kalau tidak sedikit kecewa, menurut saya. Mungkin saya yang salah. Tapi saya tahu saya harus berhadapan dengan wajah-wajah yang sangat mengharapkan Robert Sarden datang. Terus oknum ini yang muncul sehingga tapi saya heran sekali, Tuhan memberikan akan damai yang begitu ajaib. Rasanya dunia belum kiamat lah ketika saya dengar itu, saudara. Saya nikmati penerbangan saya dengan enak sekali. Istri saya dengan baik hati menjemput di airport. Beberapa saudara menjemput takut pendetanya kolaps dan pingsan. Tapi selama penerbangan, saya merenungkan semua yang terjadi. Karena saya tahu tidak ada yang terjadi tanpa maksud ilahi yang luar biasa di balik semuanya itu. Dan seringkali kita dihadapkan kepada suatu pilihan atas reaksi kita ketika kita menghadapi akan banyak hal dalam kehidupan kita. Apakah kita akan bereaksi begitu negatif atau kita mengarahkan hati kita mencari Tuhan dan kemudian mengizinkan dia berbicara dan menyatakan akan isi hatinya
dan bahkan menyatakan kemuliaannya melalui semua hal yang Dia izinkan terjadi. Tadi malam saya sempat sharing dengan beberapa saudara di Jakarta. Saya ceritakan akan pengalaman saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya tidak sebut nama, tapi orang ini yang hari ini sangat memberkati gereja kita. Saya jumpa dengan dia di Eropa dalam sebuah conference besar beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu saya kenal dengan salah seorang stafnya, dan dia kenal saya dengan cukup baik. Dia terkejut ketika melihat saya datang dalam conference di Eropa itu, dan dia dengan semangat berkata, "Saya mau kenalkan kamu dengan gembala saya." Saya berkata, waduh, dengan senang hati, bahkan saya mau undang dia datang ke Semarang. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu, dia gandeng saya dengan istri saya, kami dibawa. Pendetanya dengan istrinya sudah di depan sendiri. Kebaktian conference sudah selesai. Lalu dia maju beberapa langkah, dia ngomong dengan pendetanya, dan dia berkata, ini ada teman, hamba Tuhan, gembala dari Indonesia, saya mau kenalkan. Jarak saya dengan si pendeta ini hanya kira-kira 2 meter, saudara. Tidak lebih dari itu. Dekat sekali. Dan dia ngomong dengan pendeta di situ, saya di sini. Dari sisi saya tunggu kan. Dia berkata apa? Nggak mau. Dia pakai tangan, nggak mau. Nah, bagaimanapun, saya kan dengar yang dia katakan, cuma 2 meter. Dia pakai gerakan tangan lagi. Nggak mau. Saya hanya berpikir, apa dosa saya sehingga tangan saya ulurkan, dia tidak mau, saudara. Tapi tidak mau. Pada saat itulah keputusan harus diambil di hati. Apakah kita akan berkata, aku akan lupakan manusia seperti ini, tidak ketemu dengan dia juga tidak masalah, sudah nggak ada sangkut paut dengan dia, atau saya berkata, saya putuskan dalam hati, baik Tuhan, saya akan ampuni, mungkin ada sesuatu yang saya tidak mengerti, kenapa dia harus begitu, dan kemudian saya berkata, dia balik, pendetanya datang kepada saya dengan mukanya malu sekali. Dia berkata, aduh maaf ya Pak Pendeta, gembalaku sedang ada sesuatu. Dan minta maaf sungguh tidak bisa kenalan sekarang. Bayangin, hanya kenalan saja, tidak bisa. Lalu saya berkata, oh nggak apa-apa, mungkin lain kali. Nah, singkat cerita, 2 hari kemudian, kami ketemu, saudara. Berhadapan begitu. Gitu, terus tinggal pergi, saudara. Jadi belum sempat salam, tinggal pergi. Saya belum sempat juga, dia udah kabur, saudara. Kabur. Dan akhirnya, beberapa saat setelah itu, oleh cara Tuhan sendiri, kami ditemukan lagi. Saudara tahu, orang dalam posisi seperti dia, memberkati kita, itu nggak ada alasannya secara manusia. Tapi Tuhan yang membuat semua jadi baik. Banyak hal yang kita nikmati, yang kita alami, sungguh-sungguh karena kerja kerasnya. Dia berikan dirinya, dia pasang namanya untuk tolong kita dalam banyak hal. Dan saya renungkan kalau hari itu, saya berkata tidak dengan perilaku yang begini, dan memutuskan sesuatu yang salah, maka semua ini mungkin tidak pernah ada, saudara. Tapi saya bersyukur itu pengalaman rohani yang baik sekali. Mengajar kepada kita. Kita kan memang hamba ya, yang tidak usah diberi terima kasih apapun. Karena kita melakukan semua yang seharusnya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya renungkan semua selama perjalanan 45 menit dan rasanya panjang sekali, saudara. Karena ingin ketemu dengan Anda begitu ya. Jadi terbang Jakarta Semarang jadi panjang. Bukan ya panjang. Rasanya saya terbang seperti mau ke Hong Kong gitu. Lama sekali. Tapi disitulah Tuhan mulai berbicara sesuatu yang luar biasa. Saya ingin beritahu sesuatu pada saudara begini. Hari-hari ini saya pribadi melihat Roh Tuhan sedang bekerja dan membawa begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Bulan April atau Mei
tahun lalu ketika kerusuhan di Jakarta dan Solo meletus. Jemaat di sini hanya sekitar 462. Setelah peristiwa itu, saya melihat jiwa-jiwa ditambahkan Tuhan luar biasa. Dan sampai dengan akhir tahun yang lalu, kita sekitar 600 sekian ya. Pak Yos yang lebih tahu detailnya. Pada waktu itu Tuhan mulai berbicara dan dia berkata begini. Minta jiwa-jiwa. Nah, kemudian kami sehati kami berkata, Tuhan kalau boleh, kami ingin 2000 sebelum tahun 2000. Dan kami beri nama 2000 before 2000. 2000 sebelum tahun 2000. Belakangan saya sadar, yang saya minta itu sebetulnya adalah pelipat gandaan lebih dari 3 kali sebetulnya. Dan bayangkan waktu kami mulai gereja tahun 91 sampai 98, selama 7 tahun saudara, 6-7 tahun, kami hanya bisa mencapai 462 dalam 6-7 tahun. Sekarang mendadak pada akhir tahun itu, saya minta 2000 pada tahun mendatang, yang berarti dalam setahun itu kami minta pelipat gandaan 3 kali lipat. Saya melihat kalau dia sudah berkata minta dan kita minta, dia beri saudara. Hari ini kita sudah 1948 saudara. Sedikit lagi. Dan itu sebetulnya menurut saya karena kita minggu depan akan baptisan Pak Yos ya. Jadi berapa yang baptis ya? 50. So minggu depan dan saudara 2000. Pada akhir Oktober kita bisa sampai 2000. Kalau Anda tanya strategi dengan saya, Anda akan kecewa sekali. Karena nggak ada strateginya. Murni anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau cerita pada saudara apa yang sedang terjadi sebetulnya. Ada satu sekolah dekat sini, SMP Kristen. Kami diberi informasi oleh seorang saudara, muridnya nakalnya luar biasa. Beberapa teman anak Tuhan mencoba melayani mental. Karena begitu mereka masuk, kacau. Kami pernah berkali-kali dengan Ibu Elizabeth masuk di sekolah-sekolah, saudara. Itu enggak Kristen, enggak Katolik dah. Kalau mereka tidak lahir baru liar sekali. Dan omongannya kotor dan mengerikan sekali. Rasanya lebih gampang khotbah di Nusa Kambangan, saudara. Ya, napi-napi yang Kristen itu kalau didatangi, sopannya luar biasa. Ketua persekutuannya, penjahat kali berkakap itu, pakai dasi kayak pendeta. Tidak ada orang ngaco, tidak ada orang menghina pendetanya. Semua baik. Begitu Anda masuk kelas, masuk di SMP, masuk di SMA, Anda lihat akan sesuatu yang mengerikan sekali. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya minta kami melayani. Saudara Hengki dengan tim melayani, beberapa teman bersaksi. Saya dengar pada waktu di altar call, 115 orang terima Tuhan Yesus. Dan sebagian besar bukan orang Kristen, saudara. Ini belum kami hitung sebagai jemaat, karena sedang dalam proses di follow up. Pada waktu 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, kami masih sekitar 1640. Saya masih ingat saya lagi olahraga, Ibu Indri ngajari olahraga naik bukit di dekat rumah, saudara. Ada Ibu Indri di tengah-tengah kita. Selamat datang. Saya mau minta Pak Yusak, saya mau minta Bu Indri gantikan. Saya berkata nggak fair ya. Ban serep itu tidak disenangi. Anda duduk terpaksa lah. Sudah saya antri berjam-jam mau pulang sayang, dengerin aja orang ini ngomong. Jadi biarlah itu jadi serepnya sendiri. Saya naik di bukit di dekat rumah, jalan kaki saya. Lalu saya ngomong sambil jalan, sambil naik ke bukit, saya berkata, Tuhan, 2000 itu tinggal berarti hanya 360 lagi Tuhan.
Aku minta Tuhan, aku minta jiwa-jiwa itu. Langsung dia berkata, ambil. Langsung saya percepat langkah saya putar saudara. Tidak shortcut saudara, saya tetap jalani apa yang seharusnya. Latihan juga kan bulan depan mau ke Israel, jadi latihan jalan dulu. Saya putar, saya telepon Pak Ardian, saya telepon Pak Yos. Dan Roh Kudus beri hikmat, bam. Akhirnya kita lakukan hari Sabtu kemarin ya. Kita putar film Apokalips. Dan kita buat undangan, tidak semua orang bisa masuk, kita pakai undangan, pakai tiket. Gratis memang saudara. Gereja ini penuh. Dan itu ditujukan untuk mereka yang belum kenal Tuhan. Dan pada waktu diputar film itu, dan diberikan altar call, 455 yang maju ke depan dan terima Yesus. Dan sekitar 85 diantaranya sebetulnya langsung minta dibaptis pada waktu itu saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang sedang terjadi sebetulnya. Dengan baptisan minggu depan, kita tembus 2000, saudara. Pak Benyamin agak curang sedikit, nomor induk jemaat 2000 dia minta untuk babynya. Tapi saya melihat kita masih punya 2 bulan lagi. Apa yang sebetulnya sedang terjadi, saudara? Saya melihat ada satu generasi yang sedang dibangkitkan Tuhan dengan cara yang sangat ilahi sekali. Orang akan sukar untuk berkata, dari mana mereka bisa muncul seperti itu? Tekniknya bisa dikopi, caranya ditiru, ibadahnya Anda boleh tiru, lompat-lompatnya, teriakannya, bahasa Inggris lagunya Anda boleh tiru semua. Tapi saya berkata, bukan itu sebabnya. Dan ketika di pesawat tadi Roh Kudus berkata dengan jelas kepada saya, sampaikan kepada anak-anakku. Masa ini sebetulnya masa transisi, saudara. Yaitu pergantian dari generasi Imam Eli kepada generasi Samuel. Dan pada waktu transisi seperti inilah, ada banyak hana-hana yang sedang mengerang di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena generasi yang murni sedang dimunculkan Tuhan pada hari-hari ini. Generasi Eli, saya harus berkata apa adanya, saya tahu perkataan saya ini tidak enak didengar. Tapi Tuhan berkata ini yang terus dilihat Allah sepanjang tahun-tahun terakhir ini. Bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada gerejanya, sudah di-abuse oleh para pemimpin dan para hamba Tuhan. Para imam sudah menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka memperkaya diri, mereka menggunakan sistem keluarga untuk kepentingan diri, tanpa ada kontrol dari Tuhan sama sekali. Tidak ada suara Allah yang memberikan guidance kepada mereka, dan hidupnya total kedagingan untuk diri sendiri. Dan ini mengerikan sekali. Dan Allah tidak buta melihat akan kenyataan itu. Berkat yang dia berikan kepada gerejanya, berkat kelimpahan yang dia berikan kepada umat Tuhan, bukan untuk menjatuhkan hamba Tuhan, bukan untuk menjatuhkan para imamnya, dengan cara mereka mengabuse, menyalahgunakan akan apa yang Allah beri. Tapi ini kenyataannya, bahwa kebaktian, bahwa gereja, bahwa pelayanan dan persekutuan sudah digunakan sebagai ladang untuk penghasilan. Di mana-mana orang mengabuse akan anugerah Allah. Begitu anugerah Allah turun pada seseorang, dia salah gunakan anugerah itu untuk kepentingannya. Segera dia berpikir bahwa dengan ini aku akan terkenal, dengan ini aku akan jadi besar, dengan ini aku akan dipakai Allah luar biasa, dan orang akan membuat aku jadi terkenal. Semua itu sebetulnya adalah upaya manusia untuk mengambil kemuliaan Tuhan dengan mengabuse akan kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Dan saya mau beritahu saudara, demi kasih Tuhan, mata Tuhan tidak tertutup untuk melihat semua yang sedang terjadi pada hari ini. Anda bisa bayangkan betapa hancur hatinya waktu melihat para pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada jemaatnya,
mengabuse, menyalahgunakan akan semua yang Allah anugerahkan kepada gerejanya. Saya pernah bicara dengan Ibu Ruth beberapa bulan yang lalu. Kami sepakat dengan satu hal yang terjadi dalam pengamatan kami. Orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya terkenal, orang yang merasa dirinya di dalam kekuasaan, cenderung untuk membuat begitu banyak alasan untuk membuat dia rasanya dibenarkan melanggar aturan. Saya mau ulang lagi. Ada kecenderungan orang yang sedang berkuasa, yang merasa dirinya hebat, berkuasa, bisa segala-galanya, justru cenderung menempatkan dirinya di sekitar berbagai macam alasan untuk dia dibenarkan melakukan pelanggaran. Kalau jemaat misalnya, tidak memberi perpuluhan, kita hantam berkata beri perpuluhan. Tapi kalau pendeta, dia berkata, kan hidupku semua sudah milik Tuhan. Ini kan 100% ini untuk Tuhan. Kalau jemaat harus begini, harus begini, harus begini. Kalau pendetanya, semaunya. Tanpa disadari, kita menjebak diri kita untuk kemudian kita jatuh karena itu. Di Kuala Lumpur saya dengar akan 2 kabar yang menyedihkan sekali. Teman saya seorang hamba Tuhan dengan sedih berkata kepada saya, karena kami bicara tentang beberapa hamba Tuhan yang akan datang di Indonesia tahun depan. Saya sebut satu nama, terus dia diam lama, saudara. Saya tahu akan karakternya, kalau dia sudah begitu, ada sesuatu yang mengganggu di hatinya. Dan dia mulai bicara hati-hati. Saya desak terus, saya berkata, nama ini. Dan kalau saya sebut nama itu, Anda langsung akan tahu nama ini. Dia sambil setir mobilnya, dia berkata, dia bilang, dia sudah tidak melayani lagi. Saya bilang, nggak mungkin. Karena baru ke Indonesia kan. Ya, tapi sudah tidak lagi dalam pelayanan. Saya bilang, kenapa? Dia jatuh. Dia ceritakan detailnya. Saya diam lama sekali. Sampai kami tiba di hotel tempat saya nginap. Dan kami tidak bicara apa-apa lagi soal dia. Ada kegalauan, saudara. Dia bangun ministry dari nol, begitu besar di depan manusia. Pada akhirnya jatuh dengan sangat menyakitkan sekali. Anda bertanya siapa? Tidak perlu, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, itu terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen, para pemimpin, mengabuse kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada gerejanya. Dan ketika Hana mulai mengerang, mereka sama sekali tidak pernah mengerti bahwa itu Tuhan. Eli berkata, kamu mabuk, berhenti dalam kejahatanmu. Orang mencari Tuhan, dianggap jahat, saudara. Saya lagi belajar, saya bilang, Tuhan, apa yang bakal terjadi dengan ini? Dia berkata, aku tidak punya pilihan. Generasi baru harus dilahirkan oleh gerejaku. Erangan ini akan melahirkan seorang anak yang ketika pertama kali diberi jubah, Alkitab berkata ibunya membuatkan jubah yang kecil. Dan anak yang bernama Samuel inilah yang kelak akan mengurapi Daud menjadi raja. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, aku akan datang segera. Tapi yang akan memberikan minyak urapan, yang menjadikan aku raja di atas segala raja. Dan bahkan di atas muka bumi ini, adalah generasi yang sedang aku lahirkan saat ini. Yang lahir di luar kemewahan yang dibuat oleh banyak orang hari ini. Yang lahir di luar dari semua yang glamor di dunia ini. Tapi yang lahir
melewati erangan dan tangisan dan jeritan. Saya masih ingat Ibu Indri cerita dengan saya mungkin sekian tahun yang lalu. Bu Indri belum full time waktu itu. Kalau Anda dengar ceritanya akan sangat aneh. Dia datang ke gereja seperti ini, pendetanya khotbah, dia nangis sendiri. Masuk ke kamar mandi, ke WC, dia nangis. Ditengkingi, dihibur, sudahlah, jangan nangis. Pacar bisa dapat lagi. Nggak ada yang tahu. Ada sesuatu yang menyesakkan di dalam. Yang membuat orang mesti berkata, Tuhan, apa memang begini toh kekristenan itu? Total manusia semua. Total daging. Allah sedang cari orang yang hatinya bisa mengerang dan dia berkata, Tuhan, apa memang begini? Apa hanya untuk seperti ini kau mati? Dan Allah sedang bangkitkan orang-orang yang tahu dan tahu dan tahu dalam batinnya yang paling dalam. Ada yang tidak beres dalam gereja hari ini. Dan sesuatu yang baru harus dilahirkan, saudara. Mereka yang terakhir ini terima Tuhan, saya perhatikan. Pertumbuhan mereka dengan Tuhan begitu cepat. Saya berkata ini kasih karunia Allah yang luar biasa. Tapi sekaligus menyadarkan kita, waktunya sudah dekat. Tuhan akan segera datang kembali, saudara. Dan generasi Samuel yang dimunculkan inilah yang akan mengurapi keturunan Daud. Yesus anak Daud sendiri. Raja di atas segala raja itu. Saya berdoa Tuhan akan memberikan kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Membuat roh kita selalu resah. Dan tidak pernah sampai berkata, ya ini yang aku sudah capai. Kalau kita sudah berkata, aku sudah baik loh. Aku sudah lumayan. Itu membuat engkau merasa berkata, ya. Pada saat kau berkata, ya, engkau dalam masalah, saudara. Karena pada waktu engkau berkata, aku sudah sampai. Sebetulnya engkau sedang berhenti. Dan ketika engkau sedang berhenti, engkau sedang turun. Ketika engkau sedang turun, itu awal kejatuhan. Saya tidak tahu apa yang orang pikirkan dalam hari-hari ini. Tapi sempat seorang teman dari Jakarta kemarin tanya dengan saya. Kita diberkati dengan banyak tamu ya, hamba Tuhan, saudara. Dan dia berkata begini, Pak, bagaimana menjaga hati supaya Bapak tidak sombong? Saya berkata, orang Jawa itu punya bahasa bagus. Eling wetone. Ngerti, saudara? Ingat waktu lahirmu nanti. Bahwa itu anugerah. Kalau itu diingat saja, akan luar biasa. Tahu bahwa semuanya kasih karunia sebetulnya, saudara. Bukan yang lain. Saya berdoa dalam hari-hari ini, sebelum abad ini selesai. Sebelum abad yang mengerikan ini selesai. Saya berdoa akan lahir satu erangan dalam hati para pemimpin dan jemaat. Yang berkata, Tuhan, apa memang hanya begini? Apa seperti ini? Kedagingan merajalela. Selfish di mana-mana. Orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan sama sekali tidak mengerti hati Tuhan. Generasi Eli. Generasi yang paling pinter. Bahkan memanfaatkan Tuhan. Untuk dirinya sendiri. Kemana-mana Tuhan dibawa-bawa. Tapi sebetulnya untuk dirinya sendiri. Waktu mereka perang dan mereka kalah. Mereka berkata, bawa tabut Tuhan. Mereka bisa teriak, mereka bisa sorak-sorai. Sampai Alkitab berkata, bumi gemetar.
Tapi kekalahan waktu mereka bawa tabut jauh lebih besar. Dan bahkan tabutnya dirampas, saudara. Dan berakhir dengan kematian Eli, Hofni, dan Pinehas. Generasi ini sudah terlalu pintar memakai nama Tuhan, saudara. Oh, Tuhan berkata, oh ini untuk Tuhan. Puji Tuhan. Semua Tuhan. Kemana-mana yang diomongin Tuhan. Tapi sebetulnya hatinya jauh dari Tuhan. Tidak ada satu erangan kudus di depan Tuhan yang berkata, apa memang harus begini Tuhan? Bukankah kau sediakan sesuatu yang mulia pada gerejamu? Bukan karena kita kecewa dengan Tuhan. Tapi saya tahu karena kita mengizinkan Roh Kudus mulai mengusik akan roh kita. Dan membuat kita berkata, tidak semestinya hanya seperti ini. Ada sesuatu yang jauh lebih mulia yang sedang Tuhan siapkan pada akhir zaman ini. Dengar baik-baik, saudara. Dalam Injil Lukas, kalau Anda perhatikan pada Alkitab, saudara, ada suatu pertemuan yang luar biasa di gerbang sebuah kota. Di rumah Anda boleh lihat dalam Lukas pasal 7. Di kota Nain ada mujizat yang terjadi. Nama Nain itu artinya pasture, padang rumput, padang penggembalaan. Tempat di mana domba-domba digembalakan. Dan di padang di mana gembala itu menggembalakan domba-dombanya. Peristiwa Lukas 7 terjadi, itu merupakan drama yang hari ini real sekali. Alkitab mengisahkan dua rombongan bertemu di dekat gerbang kota. Dan setiap rombongan dipimpin oleh orang yang berbeda. Rombongan yang pertama yang menuju ke dalam kota dipimpin oleh orang yang bernama Yesus, si kehidupan itu sendiri. Nah, kita berkata sejumlah besar orang mengikuti dia. Rombongan Yesus tidak pernah sepi, mereka bersorak-sorai. Sepanjang jalan mereka penuh pengharapan, mereka berkata kami akan lihat perkara besar lewat orang ini. Tapi dari arah kota menuju keluar kota, muncul rombongan kedua. Anda tahu yang mimpin siapa? Mayat. Si mati. Sedang diusung keluar. Alkitab berkata, rombongan besar juga ikut dia. Dan Roh Kudus berkata kepada saya jelas sekali. Di padang penggembalaan, si hidup akan memimpin rombongan hidup dalam jumlah besar. Si mati akan memimpin rombongan perkabungan dalam jumlah yang tidak kalah besarnya. Dan dia berkata kalau pemimpinnya hidup, di belakangnya akan hidup semua. Pemimpinnya mati, semua isinya perkabungan. Dan Tuhan berkata, jangan pikir rombongan perkabungan kalah besar. Sama besarnya dengan rombongan yang hidup. Ada cukup banyak orang yang tetap memilih akan kematian. Ganti daripada kehidupan. Ada cukup banyak orang yang tetap berkata aku akan ikut si mati. Dan celakanya si mati ini Alkitab berkata anak tunggal ibunya yang janda. Tumpuan hidup daripada ibunya. Berapa banyak yang menyadari suka atau tidak suka. Seorang hamba Tuhan seringkali sangat diharapkan oleh jemaatnya. Jadi tumpuan. Ketika dia mati, maka seluruhnya akan ikut dalam prosesi kematiannya. Dan menujunya kepada kuburan. Ketika Yesus bangkit, beberapa muridnya mencoba datang ke kubur Tuhan. Malaikat berkata, mengapa kamu mencari yang apa? Hidup di antara yang mati. Di antara yang mati, saudara, tidak ada kehidupan. Tapi apakah itu disadari oleh roh kita? Apakah kita lebih senang membangun kingdom kerajaan kita? Seperti Eli
Lalu kemudian dia izinkan Hofni Pinehas, anak-anaknya, nepotisme bahasa sekarang saudara. Ambil yang terbaik dari lemak-lemaknya, dia makan sendiri. Ambil daging yang terbaik, menggemukkan badannya sendiri. Tidak peduli orang lain, tidak ada suara Tuhan. Tidak pernah mencari Tuhan. Firman Tuhan jarang, tidak ada penglihatan, nothing. Yang ada cuma segelintir pemimpin yang berpesta karena posisinya. Saudara, saya berdoa, malam hari ini Tuhan berikan hati kepada kita yang berkata, Tuhan, aku ingin lihat gereja dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Sejak tahun lalu, dengar baik-baik saudara, sejak tahun lalu, kita sudah dengar begitu banyak nubuat berkata, katanya tahun ini, tahun tuaian besar, katanya. Tapi tahun ini saya banyak bicara di antara para hamba Tuhan, saya tanya pada mereka, siapa yang sungguh-sungguh berkata, ini tahun tuaian, semua angkat tangan. Lalu saya berbeda, pertanyaan saya ajukan, saya berkata, siapa yang berkata dan mengalami tuaian besar? Tidak ada satu pun yang angkat tangan. Saya berkata pada mereka pada waktu sudah sampai pada bulan April tahun ini. Saya berkata sudah 4 bulan. Siapa yang sudah bertumbuh 100 orang dalam jemaatmu? Tidak ada satu pun yang angkat tangan. Di Jakarta pertemuan hamba Tuhan dari Sumatera, Jawa, dan Bali mereka kumpul. Dari berbagai denominasi, saya tanya mereka, tidak satu pun. Sampai hari ini saya tanya dengan banyak mereka, apakah engkau mengalami tuaian besar yang dinubuatkan banyak hamba Tuhan? Mereka berkata, kami harap, tapi tidak mengalami. Jangan berkata, oh mungkin Tuhan lupa dengan nubuatannya. Tuhan gak suka. Dia suka humor tapi bukan suka guyonan begitu caranya. Saudara. Oh ya lupa, lain kali ya aku beri. Itu kan kita saudara, lupa. Lihat akan fakta seperti ini. Kalau sampai tidak terjadi, saya bisa mengerti saudara. Saya beri contoh begini. Kalau Anda punya mesin untuk menggiling kacang. Di dalam mesin itu ada bangkai tikus. Anda boleh berkata ini mesin penggiling kacang yang paling baik. Kalau Anda seorang pengusaha kacang, Anda mau giling kacangmu jadi kacang bubuk, saudara. Saya mau tanya pada saudara. Kalau di dalamnya ada bangkai tikus, tetap Anda masukkan kacang itu atau Anda hentikan? Hah? Kenapa Allah mesti masukkan? Kalau yang di dalam tidak mau dibersihkan. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Pada awal sharing saya beritahu saudara dengan apa yang terjadi. Dan jangan tanya metodenya. Ini bukan masalah metode. Akhir tahun lalu kami berdoa, Tuhan beri kami 2000 sebelum tahun 2000. Saya percaya akhir Oktober ini, kita sudah tembus angka itu, saudara. Saya berkata, Tuhan, ini terlalu luar biasa. 10 bulan, kita bisa tumbuh 3 kali lipat. Dan saya berkata, ini tuaian. Ini tuaian, saudara. Dan saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau dia berkata tuaian, artinya memang tuaian. Saya berdoa minggu ini akan minggu yang mengubah kota ini luar biasa. Besok Pastor Robert kalau Tuhan izinkan akan berbicara. Dan Morris Sirolo akan juga melayani kota ini. Pada hari yang bersamaan, Anda bisa bayangkan. Ada maksud Tuhan untuk kota ini, saudara. Ada maksud Tuhan untuk kota ini. Saya mau ulang lagi, ada maksud Tuhan untuk kota ini. Jangan dibuang anugerahnya, saudara. Jangan di-abuse. Jangan. Dia pencipta.
Dia maha kuasa. Dia bisa buat apa saja. Saya sering kali bergurau dengan jemaat. Saya berkata begini, ini gereja. Letaknya nggak strategis. Dan kalau orang datang ke gereja ini, Anda harus korban material, saudara. Apa itu? Keropos semua kendaraanmu. Kena rob, air laut, saudara. Keropos semua. Kalau bukan Tuhan berkati, nggak ada, saudara. Apa hebatnya sih? Tapi kalau dia mau, dia bisa buat apa saja yang dia mau, saudara. Dan tidak ada satu orang pun bisa menghentikannya. Kalau dia bilang, aku mau, that's it, selesai. Saya berdoa, ini dimasukkan dalam batin kita. Kalau tidak, saudara, kita akan jadi kumat yang keropos. Dan tidak akan tahan uji. Berhenti hidup dengan kedagingan. Berhenti mengabuse karunia Allah. Berhenti memanfaatkan kebaikan Tuhan. Hentikan itu. Hati itu diarahkan ke Dia. Bertobat dari apa yang selama ini ada. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu tepati apa yang Dia katakan. Jangan paksa Dia menghentikan aliran anugerahnya. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Yang Allah mau, dengar baik-baik, saudara. Muncul generasi seperti Samuel yang disiapkan menyambut raja di atas segala raja. Kalau kita hidup terus dalam kedagingan, para imam hidup dalam kedagingan, kita akan jadi orang-orang pertama kali yang akan menghentikan pekerjaan roh Tuhan atas hidup orang lain. Erangan jeritan Hana dianggap sebagai kejahatan. Keluhan roh dan batinnya dinilai sebagai kemabukan. Apa yang dia lihat dengan matanya tidak bisa tembus sampai ke roh dari wanita itu. Gereja sedang dalam transisi. Gereja sedang dibawa untuk melahirkan generasi baru. Gereja sedang dibawa untuk melahirkan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Mari angkat tangan sama-sama. Thank you, Father God. Yes. Yarabasanta karabasanta karabasanta kalabasha. Kurashata harabashanta karabata karabata. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Saudara, sebelum kita berdoa sama-sama, dengar baik-baik. Tadi saya pulang dari Jakarta, sampai di rumah Ibu Indri sudah menyambut. Haleluya, ada sukacita. Saya rasa dia tahu apa yang jadi struggle dalam hati saya, kan saudara. Yaitu bertemu dengan Anda ini. Lebih gampang buat saya berkata, malam ini gak usah jadi ya, pulang, lebih gampang. Saya jawabnya begini, ada sukacita, banyak, saya berkata begitu. Dia memberikan sambutan kayak Pantai Costa. Ada sukacita, ada. Ibu Indri ini banyak main di gereja-gereja Pantai Costa. Di samping yang lain. Lalu saya masuk kamar. Sebelum saya masuk kamar, itu keluar di dalam hati saya. Saya berkata, aku bukan anggur yang baru dipetik. Orang ini sudah dipres Tuhan habis. Saya berkata, oleh anugerah Tuhan, malam ini aku akan lewati dengan Tuhan. Amen.
Getsemani itu tempat pemerahan anggur, saudara. Kalau saudara dan saya izinkan Tuhan bawa, beras, ampasnya akan dibuang. Dan kalau Anda sudah jadi anggur, jadi cairan, mau dipres apa lagi? Selama kau masih bentuk bulatan, akan busuk. Tapi kalau Anda izinkan, pres habis. Oh ya, sakit sudah. Sakit. Itu metodenya. Bukan cara nginjilnya, bukan cara khotbahnya, bukan bagi traktatnya, saudara. Bukan muter filmnya. Bukan. Jangan tiru yang itu. Itu hanya di permukaan. Kalau Anda mau tahu yang sebenarnya, biarkan jadi bagian dari kehidupan kita. Nanti keluar yang murni dari Tuhan. Anak akan didewasakan dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Saya percaya anugerah Tuhan akan melingkupi kita. Tapi izinkan Tuhan memurnikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Sama-sama dan sembah Tuhan, katakan keluar dari hati kita. Mulialah nama-Mu, oh mulialah nama-Mu, mulialah. Oh mulia-mulia nama-Mu.
Yes, Lord. Mari angkat tangan semua lagi saya di hadapan Tuhan. Haleluya. Sembah dia saudara. Haleluya. 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 Hamba berdoa demi nama Yesus, semua yang di depan hamba-Mu ini, hamba melihat urapan Tuhan di atas mereka. Dan aku percaya roh Tuhan akan melanda mereka pada malam hari ini. Hamba berdoa demi nama Yesus, malam ini Kau urapi mereka, Kau berikan anugerah yang baru, segarkan mereka kembali dan landa mereka. Sembayang, kurasyata karabasyata karabasyata. Saya hitung sampai hitungan ketiga, dan saya tahu roh Tuhan akan melanda saudara. Anda siapkan hatimu dan terima anugerah, terima urapannya hari ini. Kirabasyata karabasyata kenemeta karabasoto karabata karabata karabata. 1, 2, 3, now!
Shapa pare mashata karaba. Moshapara sete karaba hata sete. Sembayang robo data kita. Kora shata karaba santa karaba takayaba. Oro santa karaba sete karaba takarabata. Oh santa karaba. Jangan lewatkan satu orang pun malam ini. Hamba berdoa demi nama Yesus. Jangan lewatkan satu orang pun malam ini. Di paling ujung sampai balkon di atas dan di belakang. Landai mereka juga. Buka hatimu, kau tidak perlu tangan manusia. Engkau perlu tangan Tuhan malam ini. Santa karaba seteka. Oh santa karaba seteka. Seteka santa karaba sapahara. Sembayang. Santa karaba santa, kau perlu mujizatnya. Kau berseru kepada dia. Kau perlu anugerah, kau perlu berkat, kau perlu apapun kepada dia. Tuhan di tengah-tengah kita. Dia cabut saudara malam ini. Santa karaba setekere bahasa kami. Bosoto kara santa kara setekaraba. Tuhan demi nama Yesus, aliri dengan kuasa-Mu Tuhan. Banjiri dengan kuasa-Mu malam ini. Banjiri dengan kuasa-Mu. Banjiri dengan kuasa-Mu. Santa karaba seteka. Oh santa hasete karaba sataka. Mahasata hore sete karaba. Beshete karaba sata. Rosata kahasete karaba hadebe. Osonto ko santa karaba. Yete santa karaba maseka. Osanta karahasete kara. Osete kerebe shandaraba. Sedang dinyatakan dalam zaman ini. Menjelang Engkau datang yang kedua kali, biarkan setiap mata roh kami tercelik melihat akan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan yang sedang Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. His glory, see His glory, see His glory come down. Praise His name, heaven reigns, His glory come down. See His glory come down. See His glory. His glory, see His glory come down. Praise His name, heaven's reigns, see His glory come down. Glory come down. Praise His name, heaven reigns, His glory come down. See His glory come down. Ada beberapa saudara di tengah-tengah yang hadir pada hari ini. Engkau sudah lama tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Tidak lagi pergi ke gereja, jauh hatimu dari Tuhan. Tidak lagi bisa berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Juga ada orang-orang di sini yang belum pernah ikut Tuhan Yesus sama sekali. Tapi malam hari ini ada seperti sesuatu yang menarik hati saudara. Seperti suara yang berkata, kembali anakku, kembali anakku. Kalau Anda orangnya, izinkan saya berdoa buat saudara. Silahkan angkat tanganmu, saya doakan saudara. Dan kalau kau mau kembali kepada Tuhan, tinggi-tinggi puji Tuhan. Ada yang lain lagi, tinggi-tinggi. Kau merasa kau sudah lama tinggalkan Tuhan. Dan kau ingin kembali ke Tuhan hari ini. Tapi baru tadi waktu kita menyembah, tarikan kuat dalam hatimu yang berkata, kembali anakku, kembali. Kembali. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat, tambah berdoa demi nama Yesus.
Mulai hari ini, biarkan mereka balik kepadamu Tuhan. Mereka balik kepadamu. Mereka balik kepadamu. Jamah hati mereka. His Mari angkat tangan semua glory, sembah Tuhan yang baik. see His glory, see His glory come down.